Pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan dasar pembentuk tubuh manusia yang mengatur keseluruhan akses berkaitan dengan fungsi tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jaringan saraf terdiri atas dua sel, yaitu sel neuron dan sel glial. Adanya sistem saraf membuat kita bisa melakukan pergerakan otot, menjaga keseimbangan tubuh, dan melakukan kegiatan sehari-hari. B. Fungsi saraf manusia. Sel saraf adalah sel yang memiliki fungsi kompleks pada tubuh manusia. Adapun fungsi-fungsinya yaitu 1. Pengantar sinyal listrik. Sel saraf memiliki kemampuan khusus untuk mentransmisikan sinyal listrik dalam bentuk impuls melalui akson. Impuls ini dikirim melalui akson serat panjang yang berfungsi sebagai jalur pengantar sinyal. Dengan demikian, sel saraf memungkinkan respon pada tubuh kita. Kedua, mengintegrasikan informasi. Sel saraf juga berfungsi untuk mengintegrasikan informasi yang diterima dari berbagai sumber. Mereka menerimanya dari dendrit, kemudian mengolahnya informasi ini dan menghasilkan respon yang semestinya. 3. Pengendalian gerakan. Fungsi gerakan selanjutnya adalah untuk mengendalikan sebuah gerakan. Jalur motorik bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke otot. Memicu kontraksi dan relaksasi pada otot tersebut yang diperlukan untuk melakukan suatu gerakan. 4. Penyimpanan dan pemrosesan informasi di otak. Dalam sistem saraf otak yang kompleks, sel saraf membentuk sirkuit dan jaringan yang mengolah dan menyimpan informasi. Hal ini memungkinkan manusia untuk mengingat, mempelajari hal baru, dan memproses informasi. C. Struktur sel saraf. Sel saraf terdiri dari sel-sel yang bisa disebut neuron. Neuron membentuk suatu jaring untuk mengantarkan impuls. 1. Sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. 1. Badan sel. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari seluruh akson dari seluruh sel saraf. Badan sel berfungsi untuk meneruskan dari dendrit ke akson. Badan sel merupakan kumpulan retikulum endoplasma, transformasi, sintesis protein. Di dalam badan sel terdapat nukleus dan sitoplasma. Nukleus umumnya besar, berbentuk bulat, dan ada sedikit lonjong. Fungsi nukleus sebagai pusat komando yang menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel baru. Sedangkan sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan tempat bagi sel saraf untuk menjalankan fungsinya. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai senyawa kimia. 2. Dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan serangsangan ke badan sel. 3. Akson. Akson disebut neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuangan sitoplasma badan sel. Dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh
beberapa lapis Pemberkasan tuh. oleh selaput Mary Ya, coba mau bikin si Pandu dulu. oleh selaput Mary yang ketiga akson. Akson disebut neurit. Neurit adalah serabut sel panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yaitu neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalanan rangsangan. Selaput myelin tersebut dibungkus oleh sel swan yang akan membentuk suatu jaringan dan menyediakan makanan untuk neurit dan membantu pembentukan neurit. Lapisan myelin sebelah luar disebut neurilema yang melindungi akson dari kerusakan. Bagian ini biasa disebut non-transvia dan berfungsi untuk mempercepat jalanan rangsangan. D. Jenis sel saraf berdasarkan fungsi. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu 1. Sel saraf sensorik, biasa disebut juga saraf eferen, berfungsi untuk mengantarkan rangsang dari reseptor menuju sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada sel saraf motorik yang biasa disebut saraf eferen, berfungsi untuk mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. 3. Sel saraf penghubung atau interneuron. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang satu dengan yang lain. E. Penyakit sistem saraf. Ada beberapa penyakit yang dapat mengganggu fungsi vital dari sistem saraf. Di antaranya adalah tumor otak, ensefalitis atau radang otak, Alzheimer, menipis, vertigo, dan cedera otak. Kondisi yang dapat menimbulkan gejala-gejala seperti sakit kepala, penglihatan buram, kelelahan, kehilangan koordinasi tubuh, kehilangan kekuatan, dan lemah otot. Saraf berperan penting untuk mengontrol organ tubuh agar tubuh berfungsi dengan baik. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan yang baik untuk saraf, seperti dark coklat, salmon,